Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa dalam renungan harian Embun Pagi. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Saya toktong dohami mandok terima kasih tu debata harani hamu sudena, jana saya hami ingot dohamu di bagasan akatang yang nami." Dalam bahasa Indonesia, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, secara surat Tesalonika adalah surat yang paling awal dituliskan dalam Perjanjian Baru, yang diperkirakan antara tahun 42 dan tahun 48-49 Masehi. Artinya, penulisan daripada Tesalonika ini merupakan penulisan yang paling sulung di dalam Perjanjian Baru, meskipun secara penempatan kanonisasi dia tidak ditempatkan paling awal. Dan di dalam isi Tesalonika ini yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika yang mengingatkan atas bagaimana kehidupan jemaat di dalam berbagai-bagai tantangan, baik ajaran dan kehidupan sehari-hari. Sehingga Paulus menekankan bagaimana cintanya kepada jemaat itu. Ketika kita membaca pada pasal 1 ayat 2 ini, kita melihat bagaimana hubungan emosional antara Paulus dengan jemaat Tesalonika. Dia mengatakan, "Aku selalu mengucap syukur ketika aku mengingat engkau." Artinya, di dalam kehidupan berjemaat Paulus, dia tidak menjadi seorang yang melupakan atas kebaikan-kebaikan jemaatnya. Dia tidak menjadi mementingkan dirinya di dalam doa dan harapannya, namun dia mementingkan jemaat, kebutuhan dan keinginan jemaatlah yang menjadi yang utama bagi Paulus. Ketika dia mengatakan, "Aku selalu mengucap syukur setiap kali aku mengingat engkau," artinya syukurnya itu adalah merupakan sebuah syukur yang datang dari iman, oleh karena kebaikan jemaat, oleh karena keselamatan yang sudah diterima oleh jemaat Tesalonika di dalam kehidupannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai orang-orang Tesalonika masa kini, sesungguhnya kita adalah hidup sebagai berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup yang berdampak dan berpengaruh dalam kehidupan kerohanian kita. Kehadiran kita menjadi mampu dirasakan oleh orang lain, dan orang lain menjadi merasa terberkati oleh karena kehadiran kita. Yang kedua, apabila kita hidup bersama dengan orang lain dan menjadi berpisah, mari tetap dukung dan doakan dalam kehidupan mereka. Ketika kita jauh dari orang lain, ada doa yang begitu dekat untuk menjadi menopang, menuntun, dan mengarahkan seseorang semakin diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya. Sebagai orang percaya, kehidupan kita adalah kehidupan yang berdampak. Artinya, kehidupan yang mempengaruhi terhadap berkat yang akan diterima oleh orang lain. Melalui kita berdoa kepada orang-orang di sekitar kita. Berdoa kepada rumah tanggamu, berdoa kepada tetanggamu, berdoa kepada lingkunganmu, berdoa kepada orang-orang yang pernah menopang dan menolong engkau dalam kehidupanmu, sehingga itu adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas apa yang sudah engkau lalui dalam kehidupanmu. Sebagaimana Paulus yang bersama-sama dengan orang Tesalonika, meskipun dia sudah jauh dari orang Tesalonika, dia selalu bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan melalui jemaat itu. Itulah yang diajak dalam kehidupan kita. Mari selalu bersyukur dan melihat bagaimana tangan Tuhan campur tangan untuk memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Biarlah firman ini menjadi sesuatu kekuatan yang baru. Biarlah firman ini menjadi penuntun di dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup di dalam syukur, dan syukur kita menjadi sebuah yang memperlihatkan penyertaan Allah di dalam setiap langkah hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman ini kami diingatkan untuk bersyukur dalam kehidupan kami, karena kami sudah menikmati berkat dan penyertaan Allah melalui orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami adalah sebagai orang yang selalu mengingat kasih karunia Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami.
Jadikan kami sebagai pendoa bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka merasakan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan Engkau memberikan berkat bagi setiap orang. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.